Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Dalam putusan yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis siang, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur bilang, Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri punya substansi yang sama dengan Pasal 10 ayat 3 TAP MPR, yakni menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menanggapi putusan MK, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho bilang Polri menghormati putusan MK dan akan menindaklanjuti serta mengkaji putusan itu. Atas putusan tersebut tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh MK pada hari ini. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Sejumlah perwira tinggi Polri menduduki jabatan di luar kepolisian seperti kementerian dan lembaga. Di antaranya Komjen Ketut Suwardana, Irjen Kementerian P2MI, Komjen Joko Purwanto, Irjen Kementerian Kehutanan, Komjen M. Iqbal, Sekjen DPD RI, Komjen Puji Prasetyo Hadi, Irjen Kementerian ATR BPN, hingga Irjen Soni Sanjaya, Wakil Kepala BGN. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga putusan itu adalah putusan akhir yang harus diterapkan. Jadi kita pelajari kan, tapi sebagaimana namanya putusan MK itu kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta pejabat tersebut mengundurkan diri dari Kementerian Lembaga Pak, yang polisi? Iya kan, kalau aturannya seperti itu. Sebelumnya, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri diajukan dua advokat Samsul Jahidin dan Christian Adrianusite. Keduanya menilai undang-undang tersebut multitafsir dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada penegak hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Putusan MK sudah keluar dan bukan untuk diperdebatkan karena sifatnya final dan mengikat. Kami akan ulas bagaimana penerapan putusan MK terhadap larangan polisi aktif di jabatan sipil bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak Mario Pak di studio. Terima kasih Pak Arianto sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat pagi Mas Bambang. Pagi. Mario. Terima kasih Mas Bambang dan Pak Arianto sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya duluan ke Pak Arianto. Pak Arianto, Pak Kapolri sudah memberikan tanggapan terkait dengan putusan MK ini atau belum Pak? Kalau saya belum mendengar Pak Kapolri ya, tapi yang saya dengar baru Kadif Humas tadi itu. Ya. Dan saya kira ya udah pasti Pak, gitulah tanggapannya. Itu kan final and binding ya. Ya. Berarti kita harus melaksanakan perintah undang-undang. Bagi saya sebagai polisi ya, apalagi polisi itu dilihat kan apakah polisi itu sebagai lembaga, organ, atau polisi itu orang-orangnya, petugas polisinya, atau fungsinya. Itu saya lebih menyoroti kepada itunya. Kalau dari putusan ini saya lihat nanti
saya akan memberikan tanggapan ya. Polisi itu adalah, kalau menurut Tribrata ya, pedoman hidup polisi itu adalah satu, abdi utama daripada nusa dan bangsa. Artinya sebagai abdi ya, pelayan masyarakat. Dua, negara yang utama, warga negara teladan. Artinya memberikan contoh keteladanan dalam mematuhi undang-undang. Yang ketiga, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada itu tujuan profesionalisme kayak gitu. Jadi dengan adanya keputusan seperti ini, kemudian polisi tidak boleh di luar itu kalau tidak pensiun, itu tidak ada pengaruhnya apa-apa bagi kami, menurut saya ya. Karena sebagai dulu ketika kita masuk dari polisi pun sudah ngomong, Pak, saya siap ditempatkan di mana-mana gitu. Jadi itu udah tekad kami itu sebagai di dalam Tribrata ada di situ juga gitu. Ya. Tidak pengaruh. Oke. Pak Arianto, tapi kan kita melihat mekanismenya selama ini, kalau dari kemarin pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, saksi ahli mengatakan bahwa ada 4.000 jabatan yang ditempati oleh polisi di jabatan sipil tersebut. Jika memang pada akhirnya ini harus kembali semua ke institusi, akan ditempatkan di mana 4.000 ini? Oh, kalau saya sih nggak bingung, Pak. Wong itu polisi itu masih kurang orang banyak. Contohnya bahwa polisi itu kurang petugas yang banyak ya. Sekarang polisi kan dinilai negatif itu. Iya kan, citranya kurang baik. Nah, sekarang polisi kan lagi dituntut untuk memperbaiki itu butuh para petinggi-petinggi yang hebat untuk memperbaiki polisi kan. Untuk transformasi itu, saya kemarin mengajukan perbaikan polisi seluruh Indonesia itu dengan cara melaksanakan perbaikan-perbaikan poin-poin yang dikurangi itu yang dinilai negatif. Karena kemarin ada 9 poin itu. Perbaikan di bidang pelayanan, pengawasan, kemudian hedonis, di bidang impunitas, kemudian apalagi banyak, ada 9 poin yang harus diperbaiki itu, Pak. Itu membutuhkan seorang pengawas ya. Bagaimana cara merubah itu kan gitu. Karena kita merubah 460.000 orang kan, Pak. Gitu. Berarti menurut Anda ini lebih ini ya, bagus sebenarnya untuk reformasi di tubuh Polri, untuk citra yang lebih baik, kinerja yang lebih baik ya. Kalau ditinjau dari lembaga polisi, menurut saya dengan pengembalian ke polisi kembali, kita nggak akan bingung itu ditaruh di mana, karena sekarang ini kebetulan polisi lagi membutuhkan para petinggi-petinggi ataupun pejabat yang hebat-hebat untuk memperbaiki polisi. Jadi itu malah menurut saya itu mempercepat proses daripada transformasi polisi yang diharapkan oleh rakyat itu. Sementara ini ya gitu. Jadi saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, bagaimana Anda melihat dari kata Pak Arianto, ini sesuatu yang baik sebenarnya untuk kinerja polisi ke depan? Polisi membutuhkan orang-orang profesional untuk memperbaiki polisi sendiri. Harapannya memang demikian ya. Tapi kalau kita melihat di struktur kepolisian ini jabatan-jabatan itu kan terbatas. Misalnya terkait dengan pengisian bintang 3. Ini kan hanya sekitar 6 orang saja gitu loh. Wakapolri, Irwasum, Kabintelkam, Kabareskrim, Lemdikpol, Kabarkam, terus kemudian Astama-op, Astama-Arena dan Korbrimob gitu loh. Sementara bintang-bintang 3 yang lainnya kan bertebaran di instansi pemerintah. Kalau kemudian ini ditarik, tentu akan banyak bintang 3 yang akan menganggur, tidak bisa mengisi jabatan itu gitu. Non jabatan berarti ya? Bagaimana Mas? Non jabatan. Kalau ditarik non job artinya seperti itu. Belum lagi terkait dengan inflasi kombes yang seringkali muncul. Artinya memang selama ini ada problem terkait dengan manajemen SDM di tubuh kepolisian. Pengembangan organisasi ini dibaca hanya sekedar menyebarkan personil di lembaga-lembaga atau kementerian atau lembaga yang lain, dan ini ternyata keputusan MK kemarin kan menganulir itu semua. Makanya memang ini nanti akan memunculkan semacam tsunami ya di tubuh kepolisian terkait dengan baliknya para jenderal ke tubuh Polri gitu. Tapi kalau di level fungsional, level perwira menengah, bintara dan tamtama yang juga dari 4.300 itu ada sebagian besar dari perwira menengah ke bawah. Ini tentu akan sangat memberikan darah segar karena mereka sudah
keluar, tentunya wawasan kompetensi mereka juga berubah. Ini harapannya bisa memberikan masukan-masukan kepada internal kepolisian. Yang menjadi problem memang nanti di level atas, di bintang-bintang ini semakin bertaburan di Polri, sementara tidak punya jabatan seperti itu. Mas Bambang, berarti menurut Anda dengan misalkan kembali dan juga non-job pada akhirnya, menurut Anda lebih baik pensiun sebagai anggota Polri untuk perwira tinggi ini atau tetap kembali aja dengan menerima konsekuensi tersebut?